Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara bincang-bincang, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, pemirsa SDMT TV. Kali ini seperti biasanya kita bincang-bincang ringan, dan alhamdulillah SDMT ini dapat keberkahan ya, karena ada tamu agung itu. Artinya memang tamu itu selalu membawa berkah. Amin, insyaallah. Amin saja. Ini dari teman-teman dari SD Muhammadiyah 8 Tulangan Sidoarjo. Ini memang agak unik ya. Uniknya beliau ini kan dari kota, ya kan. Ini ke desa itu mungkin ya mencari refreshing lah. Kayaknya gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Kita syukuri kedatangan beliau dan nanti kita sama-sama sharing. Sekali lagi kita yakin bukan beliau belajar ke kita, tapi kita juga belajar ke beliau. Dan sekali lagi kita sampaikan sugeng rawuh Ustaz. Terima kasih. Di SDMT sama teman-teman ada 9 ya? Iya, ada 9 ada guru. 9 guru. Pagi tadi sudah menginap di sini. Di Amaris ya. Dan ini apa namanya? Hari ini sebelumnya sudah pernah ke sini. Itu hari apa saat di sini? Hari Rabu nggak salah. Hari Rabu. Rabu. Oke, sebelumnya saya tanya agak formal dulu ya, biar kelihatan formal gitu. Ustadz, dari mungkin bisa dikenalkan ya, sama teman-teman rombongan dari mana, mungkin gimana ceritanya? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari SD Muhammadiyah 8 Tulangan. Kami kesini datang dengan 9 teman-teman guru, ya, dalam rangka juga bersilaturahmi, kemudian juga sharing, menambah persaudaraan, ya, nambah konco, nambah dulur, kan, sekaligus juga nambah pengetahuan, ya. Karena dengan kita melampah-melampah, ya, barangkali juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa kita temui, dan nanti kita juga bisa mengaktualisasikan di sekolah kami yang bisa diaktualisasikan, seperti itu. Jadi tidak semua kebaikan juga harus dilakukan, tetapi juga harus dipilah dan dipilih, kan, seperti itu. Mana yang cocok dan sesuai dengan karakter, kan, itu. Ya, karena di setiap wilayah daerah itu kan beda-beda, kan, seperti itu. Seperti itu. Jadi niatan kami juga dalam rangka untuk itu. Kalau di sana berapa jumlah siswanya, mungkin juga guru-gurunya? Ya, alhamdulillah kami di sana murid kami 347, ya. Kemudian jumlah guru kami itu ada total guru dan karyawan itu 37. Yang hadir ini 9 ya? Yang hadir 9. Ini apa bedanya sama yang tidak hadir? Kalau kebetulan yang kami bawa itu jajaran pimpinan, seperti itu, gitu ya. Karena juga di hari ini itu juga hari efektif, ya. Jadi sebagian yang lain juga harus mengkondisikan di sekolah, kan, jadi berbagi job, seperti itu. Jadi biar yang di sekolah yang kita tinggal itu juga berjalan. Kemudian kita juga dalam rangka untuk menambah wawasan, pengetahuan, ya, menjalani silaturahmi juga jalan juga, seperti itu. Nanti hasil dari kita sharing, ya, itu nanti akan kita bawa di sekolah, kemudian kita rembukan bersama dalam rangka untuk memajukan SD kami ke depan, seperti itu. Oke, Ustaz. Gini, mungkin kami ingin tahu ya, alasan kenapa ke SDMT itu. Dan terus tahu SDMT itu dari mana? Ini sebelumnya juga perlu diketahui bahwa kami mengenal SDMT itu dari tokoh Muhammadiyah juga. Gitu. Namanya itu adalah Dr. Musikon. Beliau itu juga aktivis di Pasarikatan di Kabupaten Sidoarjo. Kita sharing terkait bagaimana cara sekolah kita itu unggul, maju, kan, seperti itu, terkenal, kan, seperti itu. Akhirnya ketika sharing banyak itu, mengucaplah beliau itu coba ke SDMT. Kemudian kita cari SDMT itu di mana sih, seperti itu. Kita di Ponorogo. Kemudian kita cek di
apa namanya? Ada ya dicari mana? Di internet. Di internet. Sudah masuk internet ya? Iya, sudah gitu. Ya, termasuk letaknya nanti di mana kan? Gitu. Di apa Google Map kan gitu. Oh, nanti sini. Kemudian kita searching. Oh, ternyata seperti itu. Meskipun kita putuskan untuk akan ke sana seperti itu. Jadi intinya melalui beliau Pak Musikon itu. Dan beliau juga doktor termuda dulu pernah mengajar di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, kebetulan seperti itu. Dokter termuda ketika itu. Ketika itu ya. Jadi otomatis pemikirannya kan juga jernih lah kan gitu. Ya, okay. Wawasan ke depan kan gitu. Oke, ya, itu rekom ya. Ya, rekom. Setelah dengan kali pertama ke sini, itu gimana kesannya itu? Kok tetap nekat ke sini gitu loh? Kemarin. Alhamdulillah ketika kedatangan kami pertama kunjungan pertama itu kemudian sambut dengan baik, alhamdulillah ya, nilai kekancan sederhananya juga masuk, oke kan gitu. Kemudian melihat SDMT, oh ternyata satu yang membuat saya terpana, yaitu adalah tekad. Ya. Tekad itu, kok berani-beraninya gitu kan gitu. SDMT bisa memiliki futsal, kemudian kolam renang untuk nilai jual kan seperti itu. Dan di Kabupaten Sidoarjo itu jarang sekali sekolah Muhammadiyah memiliki fasilitas itu. Mungkin hanya satu, mungkin hanya di satu item, yaitu adalah lapangan futsal, itu aja. Untuk kolam renang itu belum. Itu. Apalagi mau progres yang taman MIPA kan gitu. Nah itu juga. Nah kita juga punya impian juga seperti itu. Jadi SD Muhammadiyah 8 Tulan juga punya angan-angan, punya tempat pembelajaran anak-anak yang dari sisi ekonomisnya juga bisa kan, kemudian juga dari fasilitasnya juga oke. Seperti kayak taman MIPA itu tadi. Jadi kalau bisa jadi nanti bisa dikembangkan lagi area outdoor atau area kayak perkebunan kan seperti itu. Jadi nilai-nilainya di situ kan ada. Ada IPA-nya, kemudian juga sainnya kalau perlu kan gitu. Minim kambing atau sapi ada kan gitu. Jadi pengenalan itu juga bagian dari nilai jual nantinya untuk progres ke depannya. Nah, kita juga pengen beringinan seperti itu. Bukan hanya nilai jual lembaga saja ya, tapi nilai jual dari sayur-sayur yang betul itu. Artinya kan ada guyonan ya. Tak bilangan guru IPA itu. Kami ini mulang IPA, mulang dari belajar untuk belajar. Maksudnya ya belajar untuk hidup. Maksudnya ya cobalah sampean itu tanduro dhewe ya. Tanduro sayur gini. Kok gini tuh mintanya gitu. Kita minta hidroponik kan. Enggak keren adanya ini, lokasinya ini, coba ini tantangan buat Anda bagaimana menghidupkan ini kan tak bilang gitu kan. Oh gitu ya tadi ya gitu. Terus coba tanduramu ku lek wis tukul baru panenan jajal engko weh nang dapur kono dimasak kena iso artinya bikinamu ki bener-bener kena dipangan moral. Ojo kok teori dong. Itu anak libatkan dari awal. Soalnya mulai dari dulu doktrin anak-anak dalam belajar itu kan hanya teori dan teori kan seperti itu. Tapi nilai aktualisasi ke alamnya, pendidikan di alamnya realnya itu kan jarang kan seperti itu. Minim. Jadi jangan sampai juga sekolah Muhammadiyah pada umumnya itu adalah memiliki karakter hanya lontar transfer ilmu saja, tetapi nilai prakteknya itu minim. Nah, itu juga yang kita junjung untuk ke depan di SD kami itu harus ada ini. Nah, itu sebenarnya ya kalau orang mau mikir ya. Pertama, itu ada nilai keunikan. Yang kedua, ada nilai yang menyenangkan anak boring. Yang ketiga, yang paling penting apa? Kompetensi anak banyak manfaatnya, tapi orang nggak mau nyoba ya. Dan salah satu seperti itu juga itu bagian dari kreativitas pembelajaran kan seperti itu. Jadi pembelajaran tidak hanya di dalam kelas, tetapi bisa di luar kelas kan. Nah itu nilai kreativitasnya.
efeknya nanti adalah anak tidak boring, semangat belajarnya kan seperti itu. Nanti di Tulangan insya Allah ya. Insya Allah. Ya. Mohon doanya. Amin, amin, amin. Oke. Ini saya berkesempatan di podcast ini ingin menyampaikan terima kasih ke Pak Khairul dan Pak Khairul tetangga kami memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengelola kolam renang beliau. Itu kalau bangun dari awal ya lumayan. Belum lagi lahannya kan gimana. Nah, kan? Salah satu itu juga kan gitu. Kalau sampai berani kan gitu. SDM itu berani. Apa namanya? Karena membuat kolam itu kan anggaran tidak sedikit, kan banyak kan seperti itu. Bagaimana manajemennya kan? Itu juga harus kami pengen tahu, pengen sharing. Barangkali nanti bisa kita aktualisasikan, bisa kita adopsi. Kan nanti di SDM 8 juga punya kan seperti itu. Ini cerita pendeknya aja ya. Itu kalau kita kalkulasi itu 100 lebih, bahkan mungkin mendekati 200. Itu habisnya itu. Karena ini belum selesai kan. Yang belum selesai itu udah 100 lebih ya. Kemungkinan 200 budgetnya. Sekarang orang mikir Nyun Sewu ya. Repot-repot ngelola, merehab, merenov tanah yang bukan punyanya. Sekarang ayo mari kita berhitung. Nyun Sewu ya. Kita invest 200. Tetapi ketika Nyun Sewu ada daya tarik, nilai jualnya meningkat. Terus ada siswa yang datang memenuhi kota atau lebih. Dengan atau bahkan lebih itu kan nilai jualnya meningkat. Artinya ada demandnya tinggi, supply-nya sedikit kan artinya nilai bisa naik. Dengan kenaikan ini Nyun Sewu loh, dengan uang gedung yang siswa baru saja itu kan 400 lebih. Artinya kan sudah balik kan. Dan yang paling penting kan bukan itu. Artinya kepercayaan pasar. Pelanggan, customer ke kita kan menurut kan kira-kira masuk nggak angka itu. Coba kalau dibalik ya, kalau kita mikir-mikir malah nanti pinjamnya 10 tahun nanti dibaliknya apa enggak rugi. Sekarang 200 kalau dipakai 10 tahun berapa itu per tahun? Berarti kan 20 juta. Kita mengeluarkan dana 20 juta setahun. Tapi kalau setiap tahun kita masuk 400 juta uang ya. Nutup nggak kira-kira? Sangat nutup. Jadi situ nilai hitung-hitungannya yang nggak bisa di. Jadi saya bukan dikomersilkan. Misalnya itu nanti disewakan dapat. Ya itu lain-lain. Bukan di situ nilai bonusnya itu. Iya, bonusnya. Tapi nggak ke sana. Apalagi ngomersilin ke anak. Paling nanti anak mungkin tetap bayar, tetapi hanya untuk kosnya habis sepadan lah untuk operasional. Yang saya nilai tekadnya adalah di situnya. Oh gitu. Berani mengambil sebuah keputusan, kemudian dalam jangka untuk ke depan, meskipun itu bukan hak milik. Ini sebuah keberanian. Tekadnya itu di situ. Kalau orang lain bisa jadi itu akan berpikir ulang, karena eman. Kita sudah ngeragati sekian juta, sekian ratus juta. Tapi kita berpikirnya emannya itu, tidak berpikir manfaat setelahnya. Ketika sudah jadi, apa imbasnya kan gitu. Tapi eman kan gitu. Ini bukan tanah kita, tapi kita ragati, ngonten. Emannya di situnya. Sekarang dipikir balik, itu enggak kita ditawar, terus enggak kita apa-apakan. Kita bukan kita ya belum bisa nerima, kayak bahasa halusnya gitu. Terus Nyun Sewu dengan tidak melakukan ini, kan di sisi lain belum tentu kita membuat progres, membuat inovasi. Sekarang permasalahannya dengan tidak membuat progres, kan ada kemungkinan animo kan bisa setak ya paling tidak, atau mungkin menurunnya kenapa? Kita nggak tahu yang diperbuat kompetitor, ya kan? Betul. Ya kalau udah menurun misalnya. Separuh saja muridnya turun ya kan. Yang mau loh angka yang 400 juta tadi jadi kan tinggal 200 juta itu. Kita kehilangan 200 juta untuk 10 tahun ke depan. Berarti berapa? 2 miliar. Iya kan? Betul. Jadi kita lebih baik invest 200 juta tapi kita mendapatkan katakanlah 4 miliar daripada kita kehilangan berapa tadi? Iya kan seperti itu. Pemikiran yang seperti ini yang apa namanya, yang mantap ini, menurut kami. Jadi
tekadnya ini luar biasa. Indomaret, Alfamart itu berapa ratus? Ya, Untuk nggih, nyewa. betul. Ya, Nggih. mereka 20 tahun dibalikin tuh. Nggih. Ya. Coba dihitung gitu Nggih, ya. nggih. Kira-kira seperti itu. Nggih, nggih. Oke, Salah. itu tadi. Kira-kira enak ya saat kalau ngobrol gini ya. Nggih. Kita bawa obrolan tadi ke sini ya. Berikutnya tahunya berarti dari Pak Muspikon, Pak Muspikon. ya. Kemudian jenengan browsing ya di Ya, internet. nggih, kami. Kurang lebih dari yang disampaikan kesan-kesan gimana? Mungkin maksud saya gini, kubuk nggak istilahnya apa? Worth it nggak dengan yang sepadan nggak dengan yang direkomendasikan? Ya. Alhamdulillah apa yang direkomendasikan oleh Dr. Muspikon dengan realnya itu sepadan. Oh. Ya, alhamdulillah. Makanya kita balik lagi kunjungan yang kedua dengan full time pimpinan seperti itu. Biar ketika saya sharingkan ya di pertemuan pertama belum ada yang terbesit dalam pikiran kami, tapi ditanyakan dengan teman-teman kan seperti itu. Jadi nanti dari jajaran pimpinan hasil dari sini nanti kita akan sharing di sekolah kami mana yang dapat dipilah, mana yang cocok, mana yang jangka pendek dan mana yang jangka menengah dan jangka panjang. Jadi seperti itu. Kalau perlu nanti jika kita adopsi ataupun kita variasi. Nah, kan gitu. Modifikasi. Ya harus itu. Ya. Jangankan jenengan ya. Yeah. Kami pun jangan belum tentu yang jenengan kopi itu akan kami pakai terus ya. Kan gitu. Betul. Itu perubahan itu sebuah keniscayaan. Ya, betul. Jadi misalnya di sini ada aplikasi, ada apa, bisa jadi nanti udah beda lagi. Maksudnya betul. udah berkembang apa. Jadi memang penyesuaian itu wajib. Berubah perubahan itu selalu. Terus kira-kira poin-poin apa aja mungkin bisa lebih spesifikkan yang ditemukan di SDMT. Ya. Alhamdulillah poin-poin yang kami dapat insya Allah satu dari segi tekad tadi ya keberanian dalam melangkah ke depan ya tidak berpikirkan per hari ini tapi jauh ke depan itu sudah terpikirkan. Kemudian yang kedua dari segi fasilitas yang lain ya itu juga sangat luar biasa ya penataan fasilitas anak-anak, kemudian manajemen antar sekolah dan wali murid seperti itu. Itu ditata sebagian dan rupa jangan sampai wali murid ketika ada keperluan sesuatu hal bisa mengganggu sekolah atau pembelajaran dari seperti itu. Kemudian juga nilai-nilai kebersamaannya juga ditekankan ya. Itu yang kami dapat bagaimana cara pengkondisian SDM ya. Itu penting. Karena setiap per individu itu juga punya karep, bahasanya seperti itu ya. Punya karep masing-masing. Tapi bagaimana caranya untuk merangkul, menjadikan satu bahwasanya ini untuk kita. Maju dan tidaknya sekolah itu adalah kita, kan seperti itu. Karena mesinnya ya kita seperti itu. Nilai kesejahteraan itu tergantung dari kita. Jadi otomatis apa yang kita lakukan per hari ini untuk sekolah itu adalah untuk kita semuanya. Itu ya. Ada hal spesifik tadi yang menggambarkan tentang kesejahteraan itu. Dipikirkan bareng. Okay. Itu yang terkait peraturan nomor tadi. Kesejahteraan. Oh, itu tadi ya. Itu juga setingkat guru yang sertifikasi itu seperti apa, kemudian yang masih belum masuk dapur itu harus di mekanisme seperti apa, masih terfikirkan. Kadang-kala itu adalah ketika banyak orang atau guru itu yang sudah sertifikasi itu tidak memikirkan orang lain, kan seperti itu. Aku oleh iki dan dia tidak merasa dapatnya ini ya karena sekolah, kan seperti itu ya. Karena dirinya sendiri ya. Karena dirinya sendiri. Akhirnya hasilnya jadi PDW kan. Kalau di sana gimana, Zat? Udah semua sertifikasi ya? Alhamdulillah kami itu ada dua yang sertifikasi. Termasuk dengan
Kami belum. Oh, malah ya Allah. Belum, malah. Pimpinannya belum. Belum. Yang sudah siapa yang sudah? Yang sudah itu perempuan semuanya. Tadi ada yang hadir? Belum, ya? belum, tidak ada. Kebetulan di jajaran kami itu adalah nggih muda-muda semuanya kan gitu ya. Dan otomatis nggih dari si spirit ya insya Allah full ya. Tapi untuk nilai kesejahteraan nggih seperti itu ya. Jadi ada kalau konteks sertifikasi itu kan ya lebih lama kan ya, masa kerjanya kan gitu ya. Kalau itu kan tadi kan hanya gambaran di sini ya. Itu pun saya katakan berkali-kali itu kan luas ya. Nanti monggo lah di sana kan ada PCM ya. Ada yang ikut mengelola. Ya. Artinya penyelenggaranya ya. Itu mungkin ada kebijakan-kebijakan apa ya. monggo lah ya itu kan. Pada intinya semangatnya kebersamaan. Gitu. Ya. Berikutnya kira-kira sana apa Ustaz yang mungkin ya yang akan atau yang sudah atau yang sedang tengah dikerjakan atau apa proyek apa yang mungkin bisa di-share kami? Ya, alhamdulillah untuk tahun ajaran depan, insya Allah di SD kami, SD Muhammadiyah 8 Tulangan itu kita akan format ada apel setiap hari, ya kecuali hari Senin. Hari Senin kan khusus ya kebangsaan, ya upacara, seperti itu. Jadi ini juga program baru, ya karena di tahun sebelumnya, sebelum pandemi kita tidak ada apel, tidak apel khusus mulai hari Selasa sampai Jumat. Apel. Nah ini juga dalam rangka menyiapkan anak-anak peserta didik untuk sudah siap untuk belajar. Apel itu seluruhnya. Pagi tiap hari. Kemudian nanti kita awali dengan doa bersama. Jadi doanya itu tidak di kelas. Kita doa di apel itu. Kemudian kita kasih motivasi. Jadi nanti siraman rohani atau motivasi itu setiap hari. Berapa menit itu? Nah, insya Allah motivasi kisaran 7 menit 10. 7 menit ya. Tidak 1 jam ya. Nah. Jadi kita alokasikan waktu itu. Waktu untuk apel itu 30 menit ya, doa, motivasi, kemudian setelah motivasi bubar sholat, kemudian masuk di kelas masing-masing tadarus dengan sebarang per kelas masing-masing sesuai dengan targetnya. Karena di SD kami juga ada target per kelas. Terus 30 menit. Kalau saya nanya jenengan ya, jenengan jawab kayak gitu ya. Kan di SDM itu sudah ada. Tahu nggak yang ada dalam pikiran saya? Berkecamuk. Berkecamuk separuh mendengarkan, separuh memikirkan dewi. Yang kita pikirkan bagaimana mengembangkan sekolah yang lain gitu. Iya. Saya mikir gini. Iya, saya mikir gini, ini kan per kelas. Kan total ya, akumulasi. Kita sudah ada sebenarnya yang bersama itu namanya apa sih? Itu yang takbir bersama kan, sama apa? Senam bersama. Itu kan yang bersama-bersama. Kok ini malah setiap hari ya? Saya melihat situasi yang jenengan gambarkan tadi loh. Saya juga menggambarkan. Wah, itu kompak juga ya. Berkecamuk saya apa? Di SDMT kan ada banyak opsi ya. Ada yang berjamaah total, ada yang berrombel, perangkatan, ada yang masuk di kelas masing-masing. Saya mikir asik juga ya kalau dibuat misalnya perangkatan gitu loh, dalam pikiran saya loh ya. Itu tapi simulasi dalam otak ya, dalam pikiran ya. Ini kayaknya bisa nggak ya diterapkan atau gimana ya kan gitu. Oke. Ini proses komunikasi ya. Jadi itu insya Allah kami akan lakukan di tahun depan, dan ini juga di tahun sebelumnya tidak ada. Kalau sebelum tahunnya itu seperti biasa, masuk kelas, kemudian berbaris di depan kelas masing-masing, gitu. Walas menyambut di depan kelasnya itu, masuk satu-satu, salim gitu, cium tangan, kemudian doa, ya, kemudian sama tadarus di dalam kelas. Berapa menit itu? Sama, sekitar setengah jam juga. Oh, sama ya. Sama. Cuma ini kemasannya adalah masalah. Jadi biar ada sesuatu yang berbeda di yang sebelumnya. Dan ini juga manfaatnya, hikmahnya juga sangat luar biasa gitu loh. Juga melatih anak peserta didik modal berangkat pagi kan gitu. Terus kalau latihan konangan gitu. Seperti itu ya. Termasuk gurunya kan gitu ya. Kemudian yang kedua juga melatih kesiapan atau anak-anak
untuk upacara enggak tertib gitu enggak. Jadi nilai baris berbarisnya kan dapat juga. Jadi seperti itu. Itu yang kita ambil hikmah dari itu. Melatih otot-otot Ah. berdiri ya sekian menit setiap hari ya. Lumayan tuh, biar nggak duduk mulu ya. Ada lagi itu oke. Satu apel, ada lagi. Pokoknya saya mau ngintip. Kemudian yang kedua untuk tahun depan rencana kami itu ada kelas bahasa. Ya, kelas bahasa. Kemudian juga meskipun di tahun ini sudah berjalan kelas tahfidz. Kelas tahfidz itu pesertanya itu anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 yang mau dan diseleksi. Oh, jadi ada seleksi. Tidak seleksi. Umum ya. Tidak umum. Jadi yang sesuai dengan kriteria baru masuk di kelas tahfidz. Dan ada jam sendiri. Kita lakukan di siang hari. Di siang hari. Di siang hari. Jam jadi berapa? setelah kalau di jadwal itu jam sebelum anak-anak pulang, jadi 30 menit atau 25 menit sebelum anak-anak pulang itu ada tahfidz, kelas tahfidz. Itu yang khusus kelas tahfidz. Jadi ada 2 jadwal nantinya. Jadwal untuk anak-anak kelas reguler, sampai jam 11. Yang khusus. Yang khusus reguler, itu jam 10.30 harus. Target yang khusus berapa juz? Targetnya kami sebanyak-banyaknya. Kita tidak mematok target. 31 juz kalau perlu. Kalau perlu nanti itu dalam 6 tahun sekolah di SD Model 8 Tulang itu bisa satu Quran dihafal semua 30 juz. 30 juz lah ya. Berarti saya tanya, perlu 31 juz ya. Jadi kita tidak membatasi anak untuk target. Biarkan dia berkembang, kalau emang patas. Gitu. Sekarang dibalik, target minim berapa? Target minim? Ya. Nanti nggak dibatasi juga. Ayo satu ayat ya. Minim itu 2 juz. 2 juz ya. Baru dicetuskan ini. Okay. Kalau juz 30 kan wajib. Gitu. Dan di kelas tahfidz itu anak-anak mulai juz 30 kemudian langsung lompat di juz 1. Kenapa kok juz 1? Juz 1 itu adalah surat Al-Baqarah dan ayatnya yang paling banyak dan panjang. Al-Baqarah sampai 2 juz sekian lembar itu. Nah, ketika anak-anak itu sukses dalam Al-Baqarah, maka yang lainnya itu akan sukses juga. Karena apa? Yang panjang saja, surat Al-Baqarah itu panjang, ayatnya banyak, itu bisa dihafalkan oleh anak. Apalagi yang kecil-kecil. Nah, itu. Ada nilai motivasinya di situ. Kenapa kok dari juz 30 baru lompat juz 1, tidak 29, 28, 27. Di sini juga juz 1, Ustaz. Benar ya? Sampai ayat 40-an. Iya kan itu. Al-Baqarah ya sampai Bani Israil itu. Iya. Dan kita pakai metode one day one ayah. Dalam rangka untuk memberikan keringanan lah. Keringanan malah. Karena kalau ditarget 1 hari sekian ayat, anak-anak akan karena kita tidak murni sekolah tahfidz kan gitu. Itu pengajarnya siapa, Ustaz? Alhamdulillah pengajarnya kita ada khusus guru tahfidz sendiri. Berapa jumlahnya? Kebetulan untuk tahun ini masih 1. Berarti ada jam gantian ya? Seperti itu. Jadi ada kelas tahfidz untuk yang kelas kecil, kemudian sama yang kelas besar. Jadi kan jadwalnya beda-beda. Poin kedua, yang pertama apel, yang kedua tahfidz. Poin ketiga. Nah, kelas bahasa tadi. Kelas bahasa. Gimana kelas bahasa? Itu rencananya nanti kita masih progres dalam perumusan, ya, tidak di tahun ini, tapi insya Allah di tahun yang akan datang. Karena progres sekolah kami di SD Muhammad 8 Tulangan itu, nanti kita akan buat pesantren atau MBS ya istilahnya. Iya. Saya ingat. Pesantren atau MBS tingkat SD. Dari kelas? Dari kelas 4, 5, 6. Mondok abang nginep ya? Ya, nginep. Mukim. Otomatis nanti kita akan juga kerjasama dengan Perserikatan PJM ya terkait fasilitasnya juga. Dan di tahun ke depan ini, besok ini, itu kita akan ada program juga yang imbasnya nanti di pesantren itu, MBS itu, yaitu adalah anak-anak di hari Jumat dan hari Sabtu dalam 2 minggu, ya, selang 2 mingguan, itu 4, 5, 6 wajib ikut program kelas santri. Mukim.
yang tadi. Ya, untuk nilai perangsang menuju ke MBS-nya nanti. Oh, ini ya. Diawali dengan ya, itu dulu. Ya. Diawali itu dulu. 2 hari nginep. Ya, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi anak-anak itu nanti kita akan sosialisasikan di wali murid. Ketika di hari Jumat minggu ke-1 dan ke-3 itu harus disiapkan bekalnya. Karena nanti di hari Jumat itu anak sudah masuk sekolah di hari Jumat, itu pulangnya di hari Sabtu. Oh. Nah, gitu. Jadi nanti kita akan sosialisasikan pada wali murid untuk bekalnya juga. Oke, berarti biar siap gitu. Sudah gambarannya sudah gamblang. Dan sudah kita tata, program hariannya juga sudah kita tata. Untuk asramanya sudah dipersiapkan. Nah, alhamdulillah untuk fasilitasnya nanti kita ada beberapa ruangan yang kosong. Nah, nanti kita akan memanfaatkan itu untuk tidur. Kosong itu untuk kelas atau apa sebelumnya? Kalau rencananya kami itu kelas kosong itu untuk kelas tahfidz. Oh. Jadi kelas tahfidz ada kelasnya sendiri. Sudah dibangun ya sebelumnya? Sudah. Sudah siap. Sudah baru ya, bangunan baru? Iya, bangunan baru. Oh, iya. Itu. Jadi nanti anak-anak karena kontaknya itu adalah kelas 3, 4, ya 4, 5, 6 ya. Kan 3 kelas. Nanti kita akan pisah kelas yang putra dan yang putri seperti itu nanti. Oke. Itu rombelnya berapa total? Satu kelas 2 ya. 2. Berarti 12-an ya. Untuk ruangannya ada berapa itu? Ruangan kami secara full sekarang itu insya Allah sekitar 18. 18 ya. Berarti ada yang 18 itu termasuk ruang guru, ruang masuk ada ruang-ruang kosong tadi ya. Oh, iya. Insya Allah dengan seiring waktu nanti setiap tahunnya kita akan berusaha untuk karena kita juga di sekolah kami itu masih ada ruang untuk karena kita lantai 3 dan masih belum selesai. Nanti kita akan ada progres untuk bangun lagi gitu loh. Jadi biar untuk menunjang fasilitas itu karena progresnya ke MBS tadi. Nah, itu juga. Oke, tahfidz sama asrama. Kalau SDMT tahfidznya itu tahun ini programnya yang jelas quality control. Jadi lebih kepada pengajarnya. Nanti ada sertifikasi di sini. Jadi benar guru yang mau ngajar itu setoran dulu gitu. Kan 30 kelas ya. Itu yang reguler. Yang tahfidz khusus ada sendiri. Itu yang reguler. Sementara asrama SDMT ini sak proyekan. Jadi proyeknya nanti memang di kelas 6 gitu. Dan banyak yang request ada asrama. Cuma memang tantangan kita ini kan anak datang ke sini kan masuk sebagai sekolah reguler. Moro-moro kok jadi asrama itu kan butuh sosialisasi, butuh adaptasi kata bagus tadi bisa kita kasih. Kita juga dalam rangka sosialisasi itu juga sudah menyiapkan dari tahun depan nanti itu dengan program itu. Jadi sudah kita sosialisasikan bahwasanya nanti ke depan sekolah SD mau 8 tulang itu seperti ini, MBS. Nah, nanti yang ikut ada 3, 4, 5, 6. Itu. Jadi sudah sejak dini sudah difahamkan biar wali murid juga tahu, oh ternyata nanti kedepannya seperti ini. Jadi sudah menyiapkan diri, kan seperti itu. Kan ada kasus ya, anak tuh kalau di pondok nih, pondok asrama pondok Ramadan, terus mau pulang aja. Ada kasus juga, orang tuanya suruh pulang. Udah, mama pulang aja, aku mau pondok jangan di sini kan gitu. Nah, kita pengen yang kedua itu. Jadi kan perlu diciptakan. Menciptakan suasana. Bagaimana anak itu nyaman kan? Malah nggak mau ditungguin. Seperti itu. Kemudian juga mengurangi beban orang tua juga, membantu kan gitu ya. Jadi apalagi di zaman sekarang yang seperti ini kan gitu. Jadi MBS atau sekolah asrama itu per hari ini banyak diminati dan bisa jadi itu adalah salah satu bentuk hikmah musibah kemarin COVID kan gitu. Karena lebih terkontrol kan gitu. Luar biasa ya. Apel, tahfidz, asrama. Ini gimana rasanya? Kayak kita studi banding ke sana kan? Hebat ya. Saya yakin masih banyak sekali ya. Mungkin karena waktunya agak terbatas ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa SDMT TV, kita tibalah pada penghujung obrolan ini. Mungkin kita akan masuk ke closing statement ya. Tapi sebelumnya kita
mintai kesan-pesan dari Al-Ustadz kita ini. Oh, tadi belum memperkenalkan diri saja untuk diungkapkan. Ya, saya sendiri kepala sekolah SD Muhammad 8 Tulangan. Nama saya Ainul Mustafa. Ustadz Ainul Mustafa. Berasal dari asli dari Sidoarjo. Kelahiran Nganjuk, tapi sudah rantau lama di Sidoarjo. Ya. Orang tua juga sudah lama ngerantau juga. Putra berapa saat sekarang? Alhamdulillah putra 2. Masih 2 ya? Masih 2, istri masih 1. Oh, ya. Yang ditambah putranya aja. Mungkin untuk kesan-pesannya di SDMT. Ya, alhamdulillah kesannya sangat luar biasa sekali ya, dari segi sekolahnya, kemudian tekad perjuangannya, kemudian pola pemikiran sekolah itu ya, sangat luar biasa. Insya Allah nanti kita juga harus meniru tekad itu ya. Hal-hal yang baik harus ditiru dan kebersamaan juga ya, tekad dan kebersamaan itu. Oke, pesannya ke kami ya. Alhamdulillah untuk pesannya ya untuk SDMT ya, tetap berpikir ke depan ya, tidak harus berpikir untuk saat ini. Kemudian sebuah keberhasilan yang sudah dicapai janganlah dianggap sebuah nilai kepuasan. Harus lebih ditingkatkan lagi dan berbagi kan ya. Karena ini juga bagian dari syiar, apalagi kita juga lembaga amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah, maka otomatis nilainya harus perubahan dan maju terus kan gitu ya. Amin. Seperti itu. Makasih Ustadz. Ya Allah. Kami ya kita ya selaku orang yang beriman tentu melihat sesuatu itu tidak ada yang pinuju, tidak ada yang kebetulan. Jadi harus ada keyakinan, jangan dirawuh nih Gusti Allah kesini itu tidak serta merta hanya fenomena alam ya. Tapi memang Allah itu mendatangkan di sini pertama yang kami rasakan membesarkan hati kami. Jadi membuat kami semakin optimis ya. Alhamdulillah menguatkan kesyukuran kami. Terus yang ketiga memperingatkan kami ya kan dari melalui jenengan kan terucap jangan berpuas diri terus lanjutkan. Itu luar biasa sekali. Kami merasa Allah mendatangi kami ya, dengan cara-cara yang Allah pilih kan gitu. Dan sekali lagi makasih atas rawuhipun teman-teman dari Tulangan Sidoarjo. Mboten namung nderekaken Sugeng Kuntur lalu nanti mau nginep di sini juga oke. Nanti kami siapkan di sini ada 30 ruang kelas. Oh iya. Nanti satu orang bisa menempati 3 ruang ya. Tapi nanti kira-kira maaf saja kalau nanti giliran kami ke sana kepareng mboten kira. Nggih, monggo. Dengan lapang terbuka, pintu kami buka selebar-lebarnya. Oh gitu ya. Terima kasih sekali. Kita saling sharing. Saling sharing ya. Siap ya, nanti kita ke Penggubul terus lanjut ke sana. Kira-kira itu Ustaz ya. Makasih atas rawuhipun. Salam nanti kepada semua teman-teman yang di sana, termasuk pada bapak ibu kita di PCM ya, di Tulangan. Demikian kepada para pemirsa SDMT TV. Alhamdulillah ini bincang-bincang singkat kita. Semoga diberkahi segala silaturahim kita ini. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.